umur. Jangan berhenti bernapas. Tambah walau. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ahadis samad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu innahu la yukhliful mi'ad. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul ibad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Jamaah. Oh Jamilah. Adakah saran Jamilah? Ada yang perempuan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-muhtaramun yang ulun hormati, yang ulun sayangi, yang sama-sama kita muliakan, para tuan guru, para alim ulama, para ketua, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus yang ulun menghormati al-mukarram Bapak Guru Haji Suryansa SPD, spesial pemberian doa. Yang ulun hormati Bapak Guru ulun, alhamdulillah masih hidup sidin, al-mukarram Bapak Ahyani PSI, tetap satu istri ya. Ini yang ulun hormati al-mukarram alhamdulillah Ustaz Rahmatullah MSI, masih satu istri. Sama kita cium. Yang ulun hormati pengundang ulun alhamdulillah al-mukarram Bapak Polisi Subhanallah. Alhamdulillah sehat sangatlah. Alhamdulillah masih hidup sidin. Mudah-mudahan bapak-bapak kita tadi yang ulun sebutkan dan pian berataan kita semuanya diberikan panjang umur, kesehatan, diluaskan rezekinya yang halal, tanah suci seberataan, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Jangan lupa yang ulun hormati grup maulid, masya Allah luar biasa serempak grup maulidnya Bu Ai. Kekanakannya ranai, nangka ini bawa guru yang ulun senang benar. Ini kadang-kadang kanakan budayaan, pemaulidan. Ada nama kantut kah apa? Nama kantut. Biar saya ikut kada ya. Murid berbunyi ya. Kantut juga. Jauh lah anak dia. Iqbal langgar sama nama kantut. Ini Ratna ini adem ayam alhamdulillah ini luar biasa tadi. Mana dia penyairan kita tadi mana tadi? Orangnya gagal tadi mana? Bisa kita posisi sih dan masya Allah mudah-mudahan pian begini lawan perempuan. Mungkin sebenarnya suaranya menyair, tolong dijaga dan sanaklah supaya tetap bagus suara pian. Jangan makan yang berminyak-minyak, ya kan? Minyak kapal, minyak lotok. Minyak lama boleh aja sedikit. Yang menghormati ini kori kita luar biasa serentak, masya Allah. Bertiga bertantai. Bu Bunda. Pian nak melihat ulun lagi halus nih kayak ini tengah ini. Nih, makanya kalau ulun tidak lain aja terandah kita seperangkat. Ini masalah mudah sukses berat. Amin. Soleh dan solehah semuanya. Amin. Yang beruntung dunia akhirat berataan. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah. Mudah-mudahan anak kita jadi ahlul Quran semuanya. Ini sebagai apa namanya itu sebagai perbendaharaan siang dunia akhirat di bidang pahala nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Masyaallah. Ini terus dikatakan baca Al-Qur'an. Saya jadi karena bila membaca Al-Qur'an pakai mikrofon, mikrofonnya pakai tangan kiri, Qur'annya diikuti pakai tangan kanan, ya kan? Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bertambah ilmu dan wawasan ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, tetap ikhlas diundang ya Allah, disuruh orang banyak tetap
jangan mengharapkan amplopnya, yang penting nah, apa lagi ya kan? Jangan terpuruk lah, amplop penceramah lawan pengajian, anak pengajiannya. Yang ulun hormati para ketua, para tokoh-tokoh masyarakat, serta bunda-bunda sekalian dan sanak ulun berataan muslimin wal muslimat yang berbahagia. Seterusnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bisa berkumpul di langgar yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa menjadikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita, amin. Dosa kedua orang tua kita, amin. Dan mudah-mudahan sebagaimana berkumpul kita seperti ini, berkumpul pula di akhirat nanti, masuk surga bighairi hisab, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki sampean semuanya semakin lancar, belajar lancar, ibadah lancar, berusaha lancar, begawi lancar, kami nggak ada lancar kami kemarin ya kan. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang tahun baru miladiah nasional maupun tahun baru hijriah, tahun baru Islam. Pada zahirnya usia umur manusia bertambah, ya kalau Bapak Guru, namun pada hakikatnya, pada sebenarnya umur kita manusia ini sebenarnya berkurang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Yasin, man isim mausul, siapa aja manusia, orang-orang yang ada di alam dunia ini, manusia yang ada di alam dunia ini, nu'ammirhu, kami tambahkan usianya pada zahirnya, namun nunakishu, sebenarnya kami pangkas usia manusia supaya kita terus berpikir dalam hidup ini, ya kan? Mudah-mudahan kita senantiasa dalam hidup ini bisa istiqomah dalam mengerjakan amal saleh dan perbuatan yang baik, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Perkenalkan Bu, rumah ulun jauh Bu, rumah ulun di daerah Jakarta. Pernah ke Jakarta Bu? Jajaran Keraton Kartapura. Jauh ulun udah ngipiran ke sini ya Pak. Binian berdatang di rumah kemana? Pulang bacaan ke Swiss juga. Majongnya Swiss, sudah sipai. Masya Allah, laluan ulun di situ biasanya gitu. Jadi ulun berdatang sama panitia Pak Polisi Subhan. Hasil perang Pursal nih kah masuknya gitu. Tinggi sih. Kalau pindah salah belok, arah belok ke rumah. Apa malah? Arah kira bekerja yang baik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perpindahan tahun, ya kan? Tahun baru nasional maupun tahun baru Islam seperti ini, kita patut mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Bukan berarti kita berbangga-bangga dengan memainkan dan mendengarkan dangdutan musikan. Ini kita mensyukurinya nikmat umur yang Allah Ta'ala berikan dengan bacaan dan berdoa seperti ini. Alhamdulillah. Pak, ulun Pak ketujuh benar Pak Guru ini beracara kayak ini singkat dan padat. Bujuran Pak Polisi Subhan. Ini beberapa tahun yang lalu ada ulun acara jauh banget mendatangi jam 9 ulun sampai hanya hendak bermula aja orang bacaan malaman itu pergantian tahun juga. Sekali baca burdah, buat
Ibu udah pakai terbang pulang. Alhamdulillah demun sepo malawas banar. Asa biar bulet duduk. Bahkan pulang kata sambutan berlima. Pokoknya sepuningannya nggak pulang ke Rasulullah. Memperepet nggak pulang suara. Kasihan nih luar biasa suara mikrofon bagus benar ya kan anak asalnya udah ada kuat. Nanti pas anginnya lagi mah benar 1, 2, 3, 4, 5 Masya Allah banyak benar kipas angin makanya buahnya ke kantor karena surplus ada jadi sama dulu telah umat biar kata sambutan yang berlima kata sambutan dari RT, dari RW, dari panitia, penyelenggara, dari pembakal pas di pembakal ini ya Allah bertulisan 3 lembar yang saya hormati Guru Yahya di sini Guru yang mana? Guru Yahya ya. Kok gila Allah batasnya bahasa. Kok ini bahasanya ada. Pas pukul jam 11:30 malam ulun hajar mulai ceramah. Subhanallah, Masya Allah. Pada tengah jam sudah jam 12 Pak cukup. Jurut itu harus ya. Kalau kena perasaan biar keramian jam 1 hanya untung. Pergantian tahun, padahal 2 tahun belum ceramah. Kamu siapa yang 1 sudah membakar ayo nang ya Allah lawas satu umat kah ceramahnya ya Allah Pak Guru lah amplopnya lah kayak itu juga. Mungkin segi 4 maksudnya. Rasulullah Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi dianjurkan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Kanzun Nazah was Surur. Di situ ada sebuah riwayat menyebutkan bagus kita awal Muharram berpuasa sunnah bagus. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Ghazali ini cukup unik para hadirin. Pangkat beliau wali kutubul ulum kata Abah terus kumpul. Wali kutub di bidang ilmu luar biasa. Kalau tadi saya yang terakhir Syekh Salman wali kutubul aqwan. Dan alhamdulillah setelah pandemi corona ini itu di pemakaman Baqi Al-Gharqad dibuka terus hari-hari pekuburan atau kompleks pemakaman Baqi. Nah di situ ada pekuburan istri Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, terus kemudian ada makam Syekh Salman di situ. Dan setiap pagi di pas sembahyang subuh jamaah semuanya kadang-kadang kita arahkan sarapan dulu di hotel, nah baru nanti kita ziarah lagi ke kubur Syekh Salman. Di situ ada istri Rasulullah, sahabat Nabi, ya kan? Ulun setahun 3 kali membawa jamaah umroh. Jadi rasa kesini ke Jawa, Bapak Guru hendak dibinakan orang Arab pada sanggup. Soalnya gomol bahasa orang. Saking ganalnya itu nak gomol gue, ada sanggup ya. Masya Allah. Nanti ini Pak Guru mendoakan tanggal 17 Agustus pas orang yang apel itu, nah 17 kan turun terbang gue bawa jamaah umroh sebuah bis pulang membawa 45 orang. Dan pembanyaknya jamaah umroh itu perempuannya beginian berantakan. Jamaahnya itu nah, dan 80% kebanyakannya umum Jawa. Ini banyak ya, subhanallah. Jadi sebuah bis saja Pak punya semuanya yang membawa jamaah umroh. Kada sanggup kalau 2 buah bis baik kebanyakan nang di hadagu. Maka macam-macam keluhannya jamaahnya ada nang gara bagampat bayaran. Asal orang macam-macam keluhan gara gila. Itu ada kami. Itu kan bawa cepat kiri macam-macam. Ini jamaah umroh itu ulun haragu mulai dari keberangkatannya, surat menyuratnya, misalnya kalau bisa akta kita letakkan aktanya, serumat dulu. Dengan dicapel di sini, baru semuanya aman ya, urusan surat menyuratnya. Terus surat vaksin, apa surat vaksinnya nyaman aja ya, alhamdulillah. Dan jamaah itu semuanya kita kontrol, kita jaga. Nama travel ulun Permata Satwa, beda dengan nama travel yang bebas. Sama aja ya kan. Nah jadi jamaah itu kita kontrol semuanya supaya bujur-bujur beramal
ibadah di tanah suci, mudah-mudahan ke tanah suci semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hijriah yang berarti hijrah, berpindah, disebutkan oleh Imam Abu Hamid Walidul Ulum, ngaran sidin cukup unik, ngaran sidin Muhammad, Abah sidin Muhammad, Kai sidin Muhammad. Masya Allah, unik kan? Unik, jarang-jarang loh ada nama Kai sama ngaran anak sama ngaran cucu, jarang ada. 55 tahun dari umur sidin, alimnya luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan kita paham beratnya ilmu agama, anak-anak kita tidak anak yang soleh-soleh, semuanya alim dan ilmu agama berat. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak karya Imam Al-Ghazali, di antaranya kitab beliau besar Ihya Ulumuddin. Ada lagi kitab beliau namanya kitab Muraqil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah, itu kitab beliau. 2 kali tamat bahari sama almarhum Nurul Haji Sufyan Keraton, yang haulnya malam tadi ya Pak Musi semuanya. Malam tadi haulnya Nurul Sufyan Keraton. Jadi di situ disebutkan hijriah atau hijrah adalah man hajara minas su'i. Hijrah yang artinya berpindah, yang asalnya tahun semalam, yang akhirnya pamulir, beramal saleh, berbuat baik, beramal ibadah. Nah ini kita ketemu tahun baru lagi. Nah alhamdulillah sebagai bentuk wujud mensyukuri nikmat umur, kita selalu beramal soleh, tingkatkan lagi amal ibadah. Kesenanganmu di akhirat. Karena kita semuanya ini pacangan MAMA, TIT, apapun jabatan kita. Ya kalau presiden pasti mah, gubernur pasti mah, bupati pasti mah, iklan mati ya juga. Ya kan berataannya semuanya pasti akan meninggalkan alam dunia ini menuju alam barzakh, alam akhirat. Nah, jadi kemarin ulun ada ceramah di daerah Siul. Pernah Pak? Mana ceramah ke Siul? Pernah? Siul Sungai Ulin. Oh banyak banget jemaah mobilnya perempuan beradaan. Dan pas di situ ada Ustadz Asiringi, nah bukan Ustadz Asiringi, bukan ada munculnya ada kayak malaikat tiba-tiba datang. Cek kok ngeliat ini belum begini gue, mulai serahkan siapa yang anak ngambil laki. Jadi luar biasa itu yang kita dia kalau Pak Polisi Subhanallah ini apa masalah keagamaan, masalah sosial kita di sini alhamdulillah semuanya aman, damai, alhamdulillah. Masya Allah. Kemarin malam Selasa yang minggu kemarin ulun ada ceramah di daerah Bali. Pernah ke Bali Pak dulu? Batu Licin. Bali Batu Licin, Masya Allah, mulai dari Martapura menurun ke Batu Licin, alhamdulillah ada sampai 2 jam, 4 jam setengah ya sampai. Menyopir saurangan Pak Polisi, jadi ada wali laju, gue paling bukannya motor ini 140. Omar ribuan manusianya, bukan polsek semuanya, polsek itu apa koding kenapa? Babinsa di dalam polsek ada di dalam kawannya polsek itu dapat koding mungkin hadir beradaan anggi ambil ya Pak. Nah jadi kita pesan di situ supaya kita umat Islam ini harus menjaga kedamaian dan kerukunan, saling kasih sayang. Istri sayang kepada suami, suami sayang kepada istri, anak-anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pada lawan kuit. Nah, kalau bangun bingkel semalam viral, wanita benar ya mencatat kuitan pakai pukul. Sekali telusuri kuitan ban ya. Kuitan ban, lain kuitan bujuran lain. Kuitan ban. Bangun bingkel ya. Viral sangat. Subhanallah. Nah ini kunci supaya kita ini hidup damai dan tenteram, ya kan? Supaya benar-benar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
kita dan wajib menghormati siapapun. Betul. Istri menghormati suami, berbakti kepada suami. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Bu Ai, secangkir haja mengulahkan banyu disuguhkan kepada suami, gonol pahalanya. Saking ganalnya, gonol. Kan secangkir ini Bu Ai. Fadilatnya kayak apa fadilatnya? Sama seperti 3 kali hatam Al-Quran. Secangkir banyu ya. Jangan salah paham, kalau besok kan 11 cangkir mau hatam banyu. Padahal suami itu biar lu amin. Bu, ganal pahalanya di bulan Muharram, bulan Masya Allah bagus benar pahalanya, bulan yang luar biasa. Kita telah meninggalkan tahun yang kemarin, tahun 1444 Hijriah, dan besok mulai dari jam 12 karena malam ini bahkan besok kita memasuki tahun baru tanggal 1 Hijriah, tahun 1445 Hijriah. Nah itu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi adik-adik tadi sudah baca Qurannya tadi ya lah. Ini ulun mengiunya adik-adik aja lah. Soalnya ulun ya kalau guru mulut biar bahari nggak ada kalau biar mulung di himusan bahari lo kami keluar dari umur ulun bundanya baru 17 ke atas. Dari nasi ringi kedua sedikit. Nah jadi dengarlah bagus banget terlihat terus perdalam tentang Al-Quran, tajwid yang lainnya juga ya mudah-mudahan semuanya paham belajar membaca Al-Quran. Adik-adik kita sudah menyampaikan Qurannya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Kami kata Allah Ta'ala selalu memberikan pahala yang berlipat ganda kepada orang-orang yang suka berbuat baik, berbakti kepada mama abah. Bagus kada? Hormat lawan siapa aja. Bagus kada? Menghormati guru-guru. Bagus kada? Suami menghormati istri, hormat kepada suami, menyayangi istri. Bagus tidak? Saling kasih sayang Bu. Sebenarnya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu dan semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, ini ulun bukan menggurui lah, bukan, soalnya ada bapak guru ulun misalnya. Jadi ini sekedar sharing kita, sharing. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pada sahabat baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah ditanya oleh sahabat, ya Amirul Mukminin, hai Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, betapa luar biasanya rumah tangga sampean tidak pernah terdengar cacit-ciut, tidak pernah terdengar piring melayang, panci bertebaran. Berkelahi artinya ya, cuma sepaling baru ada orang berkelahi terus naik. Berkelahi terus tidak tahu di Johor asap, berkelahi apa-apa sambatan oma biang tapi setahun ke depan bekas minyak sidenya. Rupanya siang jadi sahabat Nabi tadi ditagoni, kenapa maka rumah tangga biar begitu luar biasa baiknya, sakinah mawaddah warahmah. Kenapa kan pernah misalnya bersarikan kepada istri? Ujar beliau, istriku adalah perempuan dan aku dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Rasa ada 3. Karena dari perempuan. Rasa ada 3. Karena mau mencari bini. Ya kalau bu, sayanglah kepada suami. Saya benar. Banyaknya mobilnya sih, banyak menyambut deh. Kurang pas. Ayo ibu-ibu jujur, kada boleh berdusta, ini malam yang mulia nih. Ibu-ibu jujur sama guru yang mana?
Sayang tidak kepada istri suami. Wah, berlima ya, ada sih, kok berlima, pulang berambah. Banyaknya manusianya tidak berapa ratus orang bayangannya. Sekali lagi supaya Abdul 3 kali. Ibu-ibu sayang tidak kepada suami. Umat serempaknya. Sayang, sayangi suami, jangan pian marahi. Biarkan suami kalau mau kerja lagi, kawin lagi. Jadi Pak jujur sudah ya kamu istri pian sayang lawan pian. Ibu bapak nak pulang ulun mau bertanya, kamu nanya. Ayo masuk kasih ringin. Bapak sayang tidak kepada istri. Ayo Pak, sayang nggak kepada istri? Sekali lagi, bapak-bapak sayang nggak terhadap istri? Oh sayang. Alhamdulillah. Nah jadi sebenarnya Pak Elman kita hendak berpikir, bertafakur lah. Sebenarnya gewian bini kita, istri itu lebih banyak kepada kita sebagai suami. Ini mohon maaf lah. Kita misalnya begawi keluar pada rumah, mulanya sudah ke kantor ya sudah. Coba bini di rumah, bersesatu bini, berkapas bini, mahalagu anak bini, bemasak bini, kan banyak benar. Kalau bebannya bini itu banyak bebannya. Jadi jangan heran baru bini orang tuh kalau lihat tuh berjalan kena bungkuk kan kasihan. Banyak beri beban, bebannya banyak. Ya, nah. Jadi saling mengasihi sayangi ini luar biasa. Saling berkasih sayang. Nabi SAW bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Saling kasih sayanglah kalian di muka bumi ini. Niscaya kalian didoakan oleh penduduk yang ada di langit para malaikat. Berupa apa? Rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara perkataan Imam Al-Ghazali sebagaimana dalam kitab Kanzul Najah was Surur, man shoma salasa yaumin, siapa aja puasa 3 hari di bulan Zulhijjah, hari Kamis, Yaumul Jumat hari Jumat, Yaumul Sabti hari Sabtu. Jadi kata Imam Al-Ghazali 3 hari. Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Puasa sunat, saya puasa sunat ya di bulan di bulan Muharram karena Allah Taala. Kamis masuk ke situ puasa sunat Kamis, Jumat, Sabtu. Kata Allah lahu, niscaya Allah Ta'ala akan mencatat menjadi pahala 700 amin, sama seperti beramal ibadah 700 tahun. Masya Allah. Biar mengguru berapa umur sudah? 50 2 HP ada ulun. 50 ke atas, 17 ke bawah balik. Yang di bawah masih kuat. Mungkin batis maksudnya batis. Oh, batis. Batis. Masya Allah. Ini wadah bingka ada, Masya Allah. Ini yang di status WA itu Masya Allah, wadah bingka ini panjang umur lu nalar di bawah wadah bingka ini. Ini ada suang melihat di Makkah. Bukan polisi sebenarnya ada suang melihat ulun di Makkah ini, Masya Allah. Ini melihat status karena Ustaz Rahmatullah yang mulai di status ulun memenaku beliau bila status itu ini menandakan ulun masih hidup. Alhamdulillah nanti kepusakan kenalah tinggal wayangnya. Bos. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ini pemerintah Masya Allah yang menggunakan sebagian harta benda, jiwa, raga, pikiran, tenaga untuk kemaslahatan agama seperti ini luar biasa. Masya Allah mengadakan acara seperti ini, Allah Ta'ala akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda kepada pihak semuanya. Amin ya rabbal. Dan rezeki sampean tambah berlipat ganda semuanya. Amin ya rabbal.
disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dan disebutkan dalam kitab An-Ni'matul Kubra, bila ada orang pembacaan seperti ini disuguhkan di hadapan ada makanan, minuman ataupun buah-buahan seperti ini, maka itu akan menambah keberkahan bagi yang ada di sini. Makanya disebutkan di dalam kitab Manaqib Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu anhu, siapa aja yang memakan makanan kami yang disediakan itu, maksudnya orang pembacaan di situ, maka dia akan masuk surga, dalam artian akan diberikan semacam ketenangan hati, ya kan? Rasa nyaman hati, berkahnya itu. Jadi dengarnya mau ambil berkah, orang bermanakipan doa ada, kalau ada orang bermanakipan sedikit saurang ya kan? Jangan sinraut, hibaktas ya kan? Ampun rumah itu mana wadai habis ya. Kasihan biar mungkin makan melihat keadaan lagi ya. Jadi mau ambil berkat sedikit sauran, anak banyak bukan di pasar ya. Tapi kadang-kadang di sini Pak ya, di luar pasar. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada aja jamaah umrah ulun dulu model kayak bingung di sana. Makanya ulun setiap seminggu 2 minggu membuat jamaah umrah itu ulun bikin semacam grup dan ulun bilang kepada jamaah umrah supaya berelaan berataan kepada kawan, keluarga apa sebagainya. Karena sunat hukumnya berhabar hendak ke tanah suci, di mana ambilan nas dalilnya di ketika baginda Rasul SAW beliau telah hijrah dari tanah kelahiran beliau Mekah al-Mukarramah menuju kota Madinah al-Munawwarah. Lawas beliau di kota Madinah rasa rindu dengan Ka'bah Baitullah. Lalu Nabi memberikan kabar bahwa Nabi hendak melakukan tawaf sa'i, dalam artian sini berhaji berumrah menuju ke tanah suci. Lalu banyak sahabat yang ikut dengan Nabi. Ya kan? Jadi kita berhabar kawan-kawan minta doakan supaya selamat ke tanah suci, bukan berarti untuk membanggakan diri atau bersombong-sombong, tidak. Bahkan di alam guru bahari ketika ada teman kita mendengar hendak pulang ke tanah suci, kita bahkan minta doakan, doakan akulah mudah-mudahan aku bawa pulang kayak ikan jiwa ke tanah suci. Bahkan ya kan, memberi ala kadarnya, barang aja duit ini hendak ditimbang ke apa di tanah suci. Ini misalnya yang diambil. Oke, ini amplop nanti sore. Di sini belum. Apa belum? Yang ada orang lawan ikan tadi. Nah itu sunnah ya. Nah, jadi jamaah-jamaah itu ulun habari supaya bertaubat apa sebagainya. Dan setiap sampai di area Ka'bah, masuk sudah ke area Ka'bah di Masjidil Haram Mekah, semuanya satu persatu jamaah itu ulun tanyain, Bapak Ibu sekalian, sudahkah melihat Ka'bah? Sudah ya. Ada beberapa sekong guru pada kali ya. Di mana kan Pak? Soalnya Talindung Tihang. Talindung Tihang, kita aja perjalanan sini ikut jalan. Guru kan kelihatan dia Tihang sih enggak ada. Ini. Dan jangan jamaah bila hendak sembahyang sunat, boleh lihat di hadapannya. Nah, sembahyang hendak rukuk, hendak sujud, boleh lihat dahulu. Kalau misalnya ada orang Arab singgalan di hadapan dia, boleh bergerak sekilan ya ke kanan atau ke kiri. Amun dipaksakan ya, ada terjadi semalam tuh ya, rukuk sujud, asal ngomong pokoknya sujud tahu di hadapan orang singgalan, pas terbuat dalam jubah orang. Ada orang gitu sih. Jadi ketika kita sholat, ini hukum fikih lah. Ketika kita sholat, ada sesuatu di hadapan kita yang bisa dalam hati kita adalah mungkin mengganggu kita waktu rukuk, waktu sujud. Boleh sekilan, misalnya ke kanan,
bergerak atau ke kiri, asal menghindari dari sesuatu tadi yang di depan kita. Kalau misalnya ada anak di situ ya kan di depan kita, anak yang belum bersunat ya atau pampers kakinya misalnya, makanya ketika kita sembahyang anak kita harus ada yang mengikuti. Karena kalau kita lagi sembahyang anak kita pakai pampers, mohon maaf itu pada saat sembahyang kita. Kalau yang mengikuti kita ya, atau mengikut di sejadah kita waktu sembahyang, bahasa sembahyang ya kan. Karena ada terbuat di situ anak yang pakai pampers. Ini misalnya. Terus kemudian mohon maaf, misalnya ada kekalahan budayaan di masjid atau di langgar, ya kan? Jangan pada ditagur. Dia pulang ading-ading, ya kan? Namun sembahyang berjamaah di langgar, jangan budayaan lah. Jangan main game-gamean. Ini ketujuan main game. Ada ingat lagi kepala burik di mana Anda? Hati-hatilah. Ada sejarahnya orang cerdas, orang pintar, gara-gara main game. Bapak guru ulun juga tadi sarjana berataan. Aku nih bapak guru ulun ini adalah bapak yang impian dari main game. Gamenya tak ada berkuasaan sudah kaya. Lah, maulah bongol. Lah jangan tapi kan dulu main game ulah mabuk, ulah wali lawan kuitan garing karena tahu mau main game. Kalau laki ada di laki ya kan gara-gara main game aja nang bini. Ulun berapa kali bertukar ke pasar. Pak anak jalan berapa anak? Ada dulu main game dulu lah. Wah jalan mau pindah lah jalan. Ada ya. Nggak tahu berapa anak. Banyak aja yang berjualan main game ya Allah kasihan banget. Ya kan? Nah jadi dikurangi main game. Tadi misalnya bulan apa? Jangan main petas-petasan di para langgar sini aja. Jauh-jauh main petasan. Karena ada kejadian Pak semalam. Orang sembahyang, imamnya ini Tuhan, sang anunya kemana kan bawa juga gak tahu. Nang Tuhan di petasan belum tiga Pak imaman. Alladzina an'amta 'alaihim waladhdallin amin. Ada dorong ayat tadi lagi. Pas ayat kedua kalau a'udzu birabbin nas malikin nas ada nama aku rupanya kanakan main petas-petasan. Dekat kedua nih. Aturannya kan allazi waswisu fi sudurin nas. Ada sidin bingung apa sambungannya. Gara-gara kanakan aja main petasan para langgar. Dokung allazi ya sidin. Subhanallah ya Pak di belakang ada paham baik. Subhanallah ya paham. Alladzina an'amta 'alaihim. Lah jadi sangat ya kan. Amun hendak main petas-petasan apalagi bulan suci Ramadan ya kan. Tengah malam aja menghendak main petas-petasan tengah malam jam 3 dini hari itu. Nyaman orang bangun dasar makan sahur ya Allah Pak Polisi Subhana. Cari di mana rumah orang menghadapi puasa kan. Nah, bawa 2 karung sudah. Menunggu hari ini ya kan mau nyoba. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Introspeksi. Introspeksi bukan. Kita introspeksi diri. Kalau di tahun semalam mungkin mohon maaf lah binawani wanaki. Nah ini diambil udah ya Pak. Jangan wani wanaki menyebabkan kita suul khotimah. Nauzubillah. Nah ya Pak. Misalnya laki kesalah bolehkah guru ulun menagur? Boleh tapi sekadarnya. Jangan menagur laki lawan tangannya ya. Jadi boleh ya menagur laki tapi yang baik ya kan. Bini pulang dituduhi lawan yang laki ya kan harus mendengarkan. Nah anak pulang dinasihati sama abang mama wajib ditaati. Guru di sekolahan di TK ya kan. Nah itu wajib ditaati, hormat. Bila terdapat dengan guru apalagi dengan orang tua, nah besar
bersalaman bujur-bujur. Bu, 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 nih anak-anak gue yang mudah, anak yang tidak anak soleh-soleh. Pada dia kan gue yang belajar dapat bapak guru nang sekolah negeri atau nang guru Quran kami jadi. Nah, bercium tangan, bersalaman anak guru bujur-bujur bersalaman. Pada dia kan yang merahak beringusan buang beringus. Jangan sing palit ingus di tangan guru. Maaflah curhat sedikit. Pernah udah membaca di daerah DKI. Pernah ke guru ke DKI daerah Kalimantan. Pas bener waktu itu musim di Wadah. Dua karung di Wadah orang mengelungi ya. Hibak motor orang ya. Ih, sementang-mentang banyak di sini Wadah. Mandai hari-hari makanan. Bak kantor dia membawa motor getah lalu. Ya bilang sama anak-anak belum bersalaman, masya Allah. Kebanyakan bersalaman rasa licin, tapi orang begitu anjuran kelain kado karena orang licin ada yang bingusan juga. Kebanyakan bersalaman habis hingus di tangan orang ya. Jadi bersalaman ke bujur-bujur ya karena itu bujur-bujur ya kan. Doakan ulun, tuan abang mama gitu juga bersalaman bujur-bujur ya kan. Nah itu untuk sebagai kita meraih keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hijriah berpindah dari tahun kemarin menuju tahun yang baru ini. Kita kembali membuka lembaran baru. Kita introspeksi diri kita. Mungkin yang semalam belum sempat kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Belum banyak membaca Al-Quran, kalam ilahi, Al-Quranul Karim sebagai imam kita. Sementara kita apa yang hendak dibawa gasan sangu mati. Apa yang kita bawa? 3 lembar kain kafan dan amal soleh. Nah ini penting. Makanya dia mau ulun itu ulun padahi supaya kain ihram yang bekas dipakai tawaf sa'i jangan disia-siakan. Kainnya itu dipakai sebagai kain kafan pian Pak Ibu sebagai saksi, sebagai tameng di dalam kubur supaya jangan digerogoti oleh makhluk-makhluk yang ada di dalam tanah, dan sebagai tameng jangan sampai kena jilatan siksaan kubur dan api neraka. Nah itu penting, bagus kalau ada berisi kain ihram di rumah ya. Mudah-mudahan kata tanah suci sudah ada. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan kita bekerja, begawi dan apapun aktivitas kita, yang penting itu halal, gawian itu semuanya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Catatannya adalah dimanapun kita berada selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya senantiasa dimanapun kita berada, apapun gawian kita dan aktivitas kita. Biar Bu Ella mengolah makanan, minuman, bernapas apa-apa semuanya gawian aktivitas dalam rumah awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apapun gawian kita. Makanya ulun di antara melajari orang menyembelih hewan korban semalam itu jangan sampai kada ingat bilang bismillah nang tukang sembelih ini, dan yang hadir yang melihat di situ jangan kada ingat supaya umpan bertakbir di situ. Umat banyaknya kalau boleh orang tahun ini menyembelih sapi korban 25 ekor. Ini tahun banyak ada Jumat bahkan ada Sabtu kemarin tuh masya Allah. Sampai kawanan WA ulun guru yang adakah daging korban yang banyak isinya dalam satu kupon, ada yang 20 kilo
Iya Pak Guru di mana? Ambil di Mekah juga. Jauh beda Pak. Mama jadi banyak Bang dia. Ada juga guru minta amalan ya supaya nang daging 2 on ini nah jadi banyak. Napa bacaannya? Daging 2 on dapat nang korban tadi, daging korban. 2 on, 3 on ya mana? Yang banyak 1/2 kilo ya kan tulang-tulangnya. Dia apa yuk guru dia apakah bacaannya? Ya bacaannya nyaman aja juga. Ya kan? Jadi daging itu tadi dihiris tipis-tipis, dijarang dalam panci. Nang muat 10 liter beras lah. Diulas juga. Ya kan? Nah jadi ini cari berkahnya ya, ya kan? Cari berkahnya. Alhamdulillah di sini banyak ajakan nama korban korban perasaan kan? Korban bujuran ya. Nah, jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat harta dengan kita menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon doakan Bapak Ibu sekalian, pertama guru doakan guru besok di sembahyang subuh berangkat terbang ke Bangladesh. Pak Polisi Subhan pernah ke Bangladesh? Abangnya ke daerah Surabaya. Bangladesh ya, ziarah kan, bawa Mama Ulun, terus kemudian bawa jamaah ya. Mudah-mudahan biar berkah semuanya dewasa rezekinya yang banyak yang halal, berkah jasa ibadah, berkat aulia Allah, berkat Rasulullah, berkat guru-guru kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan alam di dunia ini hanya sementara, sifatnya sementara. Sementara kehidupan di akhirat, kehidupan yang hakiki yang sebenarnya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh negeri di akhirat lebih baik daripada negeri alam dunia ini. Nah, ketika keluarga atau siapa saja kelihatan sudah tanda-tanda anak meninggal dunia, bahkan abah guru tahfiz, guru Haji Wildan Salman, di dalam kitab beliau Mayat Ta'alaku bil Mayyit ada tertulis di situ, bila seseorang garing sudah lawas garingnya, itu sunat sudah kakinya ini menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kadal maridu ayyakuna mautan. Ciri orang yang meninggal dunia itu diantaranya adalah lewat garing, lewat sakit. Bu, panjenengan lewat misalnya kalau sakit-sakitan itu sampai habis. Lagi ngerti ya kalau soal coba ngerti. Pak dulu ngerti aja kan. Panjenengan misalnya sampai sakit-sakit aku ketok wis sudah garing-garingnya itu loh sakit. Nah itu dianjurkan. Misalnya berapa mau berdiri lagi saking garingnya disunatkan sudah batisnya madhab kiblat. Jadi seperti itu. Untuk apa? Sebagai usaha ikhtiar supaya nyaman meninggal dunia, husnul khotimah. Nah itu. Terus kemudian jangan kalian ingat, bila ada seorang yang sudah mak sudah ya, pas meninggal sudah laqinu mautakum bila ilaha illallah, bacakan talqin zikir di telinga kanannya. La ilaha illallah. Kalau menyahuti la ilaha illallah cukup sudah. Jangan dipenderi lagi. Walaupun meninggalnya besok siang, walaupun meninggalnya besok, ya kan? Tapi kalau penderi apa lagi? Man qala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhala jannah. Siapa aja yang kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir kalamnya, pandirannya, kemudian meninggal dunia, dakhalal jannah, nyaman meninggalnya, rohnya nyaman menuju ke alam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi begini saja membacanya, jangan nyari-nyari lah. Ini contohnya misalnya lah, ini parah sudah dibuat nih, buat rumah maksudnya. Begini tuh. La ilaha illallah. Begini tadi. Ada usah nyari-nyari ya kan. Mas nyebut la ilaha illallah. Coba no. Nah ada ayat ini dulu soal kebutuhan yang kan meninggal udah. Jadi begini ya kan. Begini aja di telinga
kasih sayang umat Islam nih ya kan. Kalau ucap la ilaha illallah cukup sudah. Jumlah terpulang masih ada misalnya nafasnya. Jangan berulang masih ada nafasnya. Nah itu dianjurkan diberi air minum, air zam-zam bagus lagi. Minimal air putih. Nah pakai sendok minum makan. Karena diriwayatkan orang yang meninggal dunia itu hausnya luar biasa. Sehingga misalnya air di seluruh dunia ini diluruhkan, tetap haus minyak itu. Saking dahsyatnya sakaratul maut. Nah, bacakan salawat Bismillahirrahmanirrahim. Pakai sendok banyu zam-zam, paling tidak air putih. Jangan banyu sprit. Plus susu. Pakai kuku bima. Iya, bila mati itu langsung mereka mayat. Bukahan orang bulan. Ada bedahan. Jadi penting ya kan kita mendengar ilmu ya kan. Dan mohon maaf ya, misalnya Anda menangis tapi air mata jangan sampai kena dengan kain apalagi jasad orang yang meninggal itu. Ya kan. Kita boleh bersedih tapi harus dikontrol kesedihan kita. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah dan semuanya panjang umur Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita semuanya dikabulkan segala hajat dunia akhirat, dan di tahun baru ini mudah-mudahan selanjutnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat kasih sayangnya, maghfirahnya, serta mudah-mudahan orang tua kita, muslimin wal muslimat, serta penduduk kita semuanya dalam kuburnya diberikan keselamatan, dan mudah-mudahan kita biar berdaan akan suci semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya Allah, jam 12 sudah ya. Jam 12 kurang 2 jam. Dan doakan boleh kalau besok pagi belum berangkat terus saya panggil itu ziarah ke Bangil. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian nanti bisa ziarah ya kan. Orang-orang soleh semuanya yang ziarah itu insya Allah nanti membawa ziarah ke makam Madinah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Ulun atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada dia yang telah mengamalkan ulun serta Bapak Ibu ulun. Mudah-mudahan biar berkah banyak umur semuanya, Bapak Ibu sekalian, serta anak-anak kita yang ingin mudah-mudahan jadi anak-anak yang soleh dan solehah yang beruntung dalam mendapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan serta kekhilafan, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Usikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi telah disampaikan hikmah dalam rangka tahun baru